Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Agwin. Di sini saya akan menjawab nomor 1, yaitu cost and service factor. Yang pertama itu cost factor inventory. Performanya itu persediaan harus mampu berputar cepat minimal 6 kali setahun agar tidak menimbulkan penumpukan model lama. Produk dengan permintaan tinggi wajib selalu tersedia dengan tingkat ketersediaan di atas 65%. Sementara secara keseluruhan target ketersediaan tenaga kerja tetap terjaga di kisaran 85 hingga 92%. Selanjutnya itu transportation. Pokoknya itu kinerja transportation diukur dari ketepatan waktu pengiriman yang harus mencapai 95% atau lebih. Pengiriman ke gerai di Pulau Jawa idealnya tiba dalam waktu 1 hingga 3 hari. Sedangkan untuk wilayah Sumatera dalam 3 hingga 7 hari. Dengan biaya angkut per unit terus ditekankan melalui konsolidasi dan efisiensi rute. Selanjutnya itu ada facility and handling. Pokoknya itu aktivitas penanganan di gudang ditargetkan memiliki akurasi picking di atas 95% untuk minimalkan kesalahan. Proses pemilihan hingga barang siap kirim tidak boleh lebih dari 24 jam. Dan setiap barang masuk dari pemasok harus bisa tercatat di gudang dalam waktu maksimal 1 hari. Selanjutnya itu ada information, yaitu sistem informasi harus mampu meminimalkan data stok secara real time di seluruh titik jaringan distribusi. Akurasi peramalan penjualan diharapkan mencapai 60 hingga 75%. Dan sebagian besar proses pengasingan ulang dapat berjalan otomatis setidaknya pada 70% dari total SKU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Muhammad Rafanza Putra tentang service factor. Yang pertama response time, yang dimana gerai di Pulau Jawa harus mendapatkan pasokan ulang dalam waktu 1-3 hari, sedangkan di Sumatera antara 3-7 hari. Untuk produk fast movers, siklus pemesanan hingga pengisian ulang tidak boleh lebih dari 72 jam. Yang kedua ada produk variety. Keanekaragaman produk harus konsisten di seluruh gerai dengan tingkat kesesuaian minimal 90%. Koleksi produk tren terbaru diharapkan mencapai tingkat penjualan 40-60% dalam 4 minggu pertama setelah diluncurkan. Ketiga ada produk availability, di mana produk inti dan ukuran populer wajib tersedia dengan tingkat keterisian minimal 95%. Secara keseluruhan, angka kekosongan stok di toko tidak boleh melebihi 8-10% dari total permintaan. Yang keempat, ada customer experience, yang dimana pengalaman berbelanja customer harus memberikan kepuasan tinggi yang tercermin dari meningkatnya skor kepuasan pelanggan dan rekomendasi atau NPS, yang dimana dampaknya diharapkan pada peningkatan rasio konversi pengunjung yang menjadi pembeli serta kenaikan rata-rata nilai transaksi per pelanggan. Oke, yang selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Arvid Firman Yuda. Yang selanjutnya adalah time to market, yang dimana waktu dari desain hingga produk baru tampil di rak toko ditargetkan hanya 2-6 minggu. Untuk produk fast fashion, target percepatan maksimal adalah 4 minggu agar dan pasar bisa langsung direspon. Dan selanjutnya adalah order visibility, yang dimana pelanggan dan internal harus dapat melacak status pesanan secara real time dengan tingkat keterlibatan penuh atau 100%. Pertanyaan terkait stok harus bisa dijawab dalam waktu kurang dari 4 jam. Dan terakhir ada returnability, yang dimana proses pengembalian barang tidak boleh lebih dari 7 hari sejak diterima. Dengan lebih dari 60% barang return masih layak dipasarkan kembali. Tingkat pengembalian harus terus dipantau per SKU agar tidak mengganggu margin penjualan. Oh, itu yang lain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Surya Ardiansyah Arifdiman. Saya akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu bentuk jaringan distribusi yang paling sesuai. Setelah dianalisis, yaitu adalah pada kasus PT Surya Clothing adalah retail storage with customer pickup, yang dimana ada poin pertama A, karakteristik produk, yaitu pakaian, di mana produk pakaian memiliki variasi model, ukuran, dan warna yang tinggi.
Pelanggan seringkali ingin mencoba langsung memastikan kesesuaian. Dengan adanya penyimpanan di gerai retail, pelanggan bisa langsung melihat, memilih, dan mencoba produk. Lalu yang B, ada target pasar menengah dengan tagline trendy ekonomis, di mana segmen pasar menengah membutuhkan harga terjangkau. Model ini memungkinkan perusahaan menekan ke biaya transportasi dan distribusi karena barang yang sudah ada di gerai, bukan dikirim satu persatu dari pabrik ke pelanggan. Lalu ada kebutuhan respon cepat terhadap tren mode, yaitu industri pakaian sangat dinamis. Tren cepat berganti. Dengan stok tersedia di gerai, update model bisa langsung ditampilkan ke pelanggan di seluruh toko pada waktu yang hampir bersamaan. Lalu selanjutnya akan diterangkan oleh Rian Saputra. Selanjutnya yaitu ada kepuasan dan pengalaman pelanggan. Belanja pakaian umumnya yang melibatkan pengalaman fisik atau mencoba langsung dengan jaringan retail yang tersebar, pelanggan bisa mendapatkan pengalaman yang sama di berbagai wilayah. Dan selanjutnya ada persaingan dengan online shop, yaitu keunggulan retail dibanding online adalah pengalaman langsung. Jadi bisa melihat, sentuh, dan coba. Jaringan retail storage ditambah pickup memperkuat keunggulan ini dan menjadi nilai pembeda. Dan selanjutnya ada efisiensi biaya distribusi, di mana barang didistribusikan dalam jumlah besar dari manufaktur ke pusat distribusi atau gerai yang bukan dikirimkan dari satu persatu ke rumah pelanggan, sehingga menghemat biaya transportasi dan handling. Dan juga selanjutnya ada kesesuaian dengan model operasi, di mana PT Surya Clothing memang sudah mengoperasikan ratusan gerai di Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi bentuk jaringan secara praktis sudah selaras dengan infrastruktur yang ada, sehingga tinggal dioptimalkan. Berikut adalah jaringan distribusi jenis retail storage with customer pickup pada PT Surya Clothing, di mana dimulai dari manufaktur yang dikirimkan melalui Central Distribution Center dan dikirimkan ke berbagai regional distribution center, dan selanjutnya dikirimkan kepada retail store ke berbagai tempat yang dekat dengan customer.